Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rangga Juliansyah dari Universitas Muhammadiyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang Indonesia. Negara Indonesia adalah negara maritim. Kan disebut negara maritim karena memiliki banyak perairan dan pulau-pulau lain. Di negara Indonesia memiliki banyak keanekaragaman dari sumber daya alam. Contoh tanah. Tanah di Indonesia itu sangat subur. Tanah di negara Indonesia sangatlah subur untuk kegiatan bercocok tanam. Dari tanah ini, negara Indonesia memiliki banyak sumber-sumber makanan hasil bercocok tanam, mulai dari jagung, padi, dan negara Indonesia penghasil padi di dunia. Karena itu, kita harus menjaga kelestarian tanah negara Indonesia agar hasil tanaman-tanaman di Indonesia ini cukup baik. Kedua, udara. Di sini ekosistem udara dunia itu berasal dari negara Indonesia, karena di negara Indonesia itu memiliki 99,6 hektar hutan. Jadi udara Indonesia itu sangatlah banyak dan masih sejuk. Kalau kita sering menebang pohon sembarangan, itu harus kita jaga. Pepohonan ke hutan itu harus kita jaga, karena semakin banyak penebangan pohon liar, semakin rusak ekosistem dunia. Laut. Di negara Indonesia itu banyak sekali laut. Negara Indonesia itu dikelilingi laut. Laut memiliki banyak manfaat untuk masyarakat Indonesia. Dari suatu kebagian masyarakat harus menjaga ekosistem dari laut agar bisa menghasilkan ikan yang bisa diekspor dan impor untuk rakyat. 3. Selanjutnya, hutan. Hutan di Indonesia seperti yang saya sebutkan tadi memiliki 99,6 hektar yang tersebar di Nusantara. Keberadaan hutan ini sangatlah penting dan banyak sekali memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Jika kita menebang pohon secara liar, pembakaran lahan, itu merusak kelestarian ekosistem dan merusak ekosistem rantai makanan yang menjadi kerugian bagi negara. Selanjutnya, pertambangan. Nah, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki banyak pertambangan. Jadi sumber daya manusia di Indonesia itu memiliki banyak pertambangan. Masyarakat agar tambang di negara Indonesia itu tetap jaga, jangan biarkan pertambangan itu diinvestor ke negara asing, ke orang-orang asing. Biarkan orang pribumi yang menikmatkannya. Setelah itu lanjut ke sumber daya manusia. Nah, di sini jadi pusat perhatian. Sumber daya manusia di Indonesia itu sangat minim. Karena apa saya sebut minim? Karena kekurangnya pekerjaan, pengalaman, dan seharusnya di sini pemerintah menyewakan orang-orang luar untuk mengajarkan sumber-sumber daya manusia yang ada di sini. Karena
di negara Indonesia sangat minim sumber daya manusianya. Karena apa? Orang Indonesia lebih pekerjaannya ke orang luar. Kalau kita tergantungan ke negara asing, ke orang-orang asing, gimana nasib negara Indonesia itu sendiri? Anak-anak muda, generasi-generasi penerus yang disebut negara generasi milenial. Sekarang negara Indonesia telah terjadi perkembangan yang sangat pesat, memulai era baru, era 4.0, yaitu era 0.0. Semua itu menggunakan teknologi. Kan dari sini kita lihat dari efek penggunaan teknologi tersebut, apakah itu bisa bermanfaat untuk rakyat-rakyat atau yang lain. Sebenarnya sih bermanfaat, tapi di sini pikirkan negara pengangguran masih banyak, ekonomi tidak stabil di masa pandemi sekarang. Berbicara soal masa pandemi, ya mungkin kalian tahu kita 2 bulan disuruh diam di rumah saja. Seharusnya pemerintah itu, kita sebagai masyarakat, pemerintah dan masyarakat itu sering berkomunikasi agar mencari jalan keluar bagaimana menghadapi masa pandemi sekarang untuk menstabilkan ekonomi dan lain-lainnya. Karena di masa pandemi sekarang ekonomi tidak stabil, harga sembako di Indonesia itu sudah mulai mahal, dan terjadi juga konflik di masyarakat antara pemerintah dan para pelajar serta mahasiswa serta buruh tani. Kembali lagi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kalau di sini kita sebagai masyarakat yang baik itu harus menjaga dan melestarikan lingkungan. Karena di Indonesia ini banyak memiliki bahasa dan budaya. Satu tempat beda bahasa dan beda budaya. Tapi Indonesia itu tetap satu. Bahasa tetap satu, budaya tetap satu. Disatukan maksudnya tuh. Jadi kalau kita sama-sama menjaga dan melestarikan, insya Allah negara kita tentram, damai, dan negara-negara luar pun akan kagum kepada negara kita. Ayo, marilah kita berbenah diri untuk menjaga negara kita. Dari di sini kalau kita lihat banyak sekali sampah yang berkeliaran, sampah yang berserakan. Karena apa? Kurangnya kesadaran diri masyarakat yang menyebabkan efek-efek yang merugikan rakyat itu sendiri. Contoh banjir di Jakarta itu bukan 50% oleh padatnya penduduk, tapi 50% sungai-sungai yang ada di Jakarta itu banyak sampahnya. Jadi jika air pasang, maka terhambat air masuk ke pintu Manggarai itu. Jadi terjadilah banjir karena banyaknya sampah. Dan kalau kita juga membuang sampah, menebang pohon, itu kan yang saya bilang tadi merusak ekosistem, merusak perekonomian. Jadi sebenarnya di sini kita harus menjaga dan melestarikan apa yang sudah diturunkan kepada kita. Untuk selanjutnya, pada masalah politik itu, tentang Indonesia itu sangat erat dengan politik, karena negara Indonesia ini adalah negara demokrasi.
banyak yang bilang negara Indonesia ini sedang diserang melewati teknologi, diserang melewati berita. Jadi kita sebagai masyarakat yang baik, sebagai orang-orang yang sadar, jangan takut untuk mengikuti dan mencegah berita-berita hoax. Itu yang membuat negara kita hancur, itu yang membuat negara kita sering konflik. Karena apa? Banyak negara yang iri kepada negara Indonesia ini, karena negara Indonesia ini akan kaya akan budidaya, kaya akan sumber daya alam. Indonesia ini kaya, disebut dalam pepatah, batu dan kayu pun bisa jadi tanaman. Jadi kita bersyukur dan kita harus menjaga apa yang telah diberikan kepada kita. Negara Indonesia adalah negara yang berkembang, negara yang dikenal oleh negara-negara Indonesia, negara yang disegani. Jadi sini kesimpulan dari saya, jadi sebagai mahasiswa yang baik, jadi di sini saya memberikan kesimpulan, marilah kita sama-sama turut serta menjaga dan melestarikan ekosistem sumber daya alam. Itu semua untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Dan di sini kalau kita menjaga, itu manfaatnya buat kita sendiri. Marilah kita berbenah diri untuk menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.